Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kita akan membahas tentang kualifikasi. Untuk materi yang pertama, apa sih kualifikasi itu? Pasti kalian bakal bingung. Apa sih kualifikasi? Kualifikasi merupakan suatu kegiatan pembuktian bahwa perlengkapan, fasilitas, atau sistem yang digunakan dalam proses maupun sistem yang akan bekerja dengan kriteria akan diinginkan secara konsisten. Sehingga validasi pada mesin, peraturan, dan sarana penunjang disebut juga dengan kualifikasi. Selanjutnya kita akan membahas tentang prinsip kualifikasi. Pasti kalian bingung, bagaimana sih prinsip dari kualifikasi? Pada semua peralatan, perangkat peras maupun perangkat lunak yang digunakan dalam proses pembuatan obat hendaklah dikualifikasi atau divalidasi. Apabila suatu peralatan dilengkapi dengan sistem komputerisasi, maka kualifikasi dapat dilakukan secara bersamaan dan kualifikasi perangkat lunak hendaklah memerhatikan persyaratan-persyaratan. Selanjutnya, kita akan membahas tentang macam-macam kualifikasi. Macam-macam kualifikasi itu ada 4, teman-teman. Yang pertama, kualifikasi desain. Yang kedua, kualifikasi instalasi. Yang ketiga, kualifikasi operasional. Yang keempat, kualifikasi kinerja. Oke, kita akan lanjut membahas tentang macam-macam kualifikasi satu persatu. Selanjutnya akan dibahas oleh pemateri selanjutnya. Saya Fitri Rafi akan melanjutkan materi berikutnya, yaitu tentang jenis kualifikasi. Yang pertama, kualifikasi desain, yaitu unsur pertama dalam melakukan validasi terhadap fasilitas, sistem, atau peralatan baru. Desain hendaklah memenuhi ketentuan CWOP dan didokumentasikan. Yang kedua, ada kualifikasi instalasi, hendaklah dilakukan terhadap fasilitas, sistem, dan peralatan baru atau yang dimodifikasi. KI hendaklah mencangkup tapi tidak terbatas pada hal berikut. Yang pertama, ada instalasi peralatan. Kedua, ada pengumpulan dan penyusunan dokumen. Ketiga, ketentuan persyaratan kalibrasi dan verifikasi bahan konstruksi. Selanjutnya, kualifikasi operasional dan kualifikasi kinerja. Pada kelompok 1 ini tidak akan dibahas karena akan dibahas oleh kelompok 2. Setelah itu, kita akan membahas sekilas dari validasi. Apa sih validasi itu? Kalian pasti bingung, validasi itu apa? Validasi merupakan suatu tindakan pembuktian dengan cara yang sesuai bahwa tiap bahan, proses, prosedur, kegiatan, sistem, perlengkapan, maupun mekanisme yang digunakan dalam produksi dan pengawasan akan senantiasa mencapai hasil yang diinginkan. Selanjutnya akan dibahas oleh pemateri selanjutnya. Selanjutnya saya Danang. Kegiatan validasi. Kegiatan validasi meliputi kualifikasi personil, peralatan, sistem, dan instrumen, kalibrasi alat ukur dan validasi, prosedur dan proses. Akan melanjutkan kegunaan validasi. Terminologi validasi sering juga digunakan untuk menggantikan terminologi kualifikasi kinerja. Tetapi untuk memperoleh pengertian yang jelas terhadap konsep validasi, kualifikasi kinerja dibedakan dari kegiatan validasi proses. Misal, kualifikasi kinerja mesin cetak tablet dilakukan untuk membuktikan kinerja mesin cetak tablet, antara lain kekerasan dan keseragaman bobot tablet. Sedangkan validasi proses dilakukan dengan mengamati semua parameter mutu tablet. Data kekerasan dan keseragaman bobot tablet dalam rangka kualifikasi kinerja mesin cetak tablet dapat diperoleh dari data validasi proses.
Komponen validasi, komponen atau proses yang memerlukan kualifikasi dan atau validasi mencakup antara lain personil, konstruksi, dan desain bangunan dan fasilitas, peralatan produksi, instrumen laboratorium, metode analisis, sarana penunjang kritis, mencakup antara lain sistem pengolahan air, sistem tata udara, dan sistem udara bertekanan, perubahan pemasok dan atau spesifikasi bahan awal dan bahan pengemas, transfer proses produksi dan metode analisis, perubahan ukuran batch, prosedur pengolahan dan prosedur pengemasan, prosedur pembersihan dan sistem komputerisasi. Perencanaan validasi. Seluruh kegiatan validasi hendaklah direncanakan. Unsur utama program validasi hendaklah dirinci dengan jelas dan didokumentasikan di dalam rencana induk validasi RIF atau dokumen setara. RIF hendaklah merupakan dokumen yang singkat, tepat, dan jelas. RIF hendaklah mencakup sekurang-kurangnya data sebagai berikut: kebijakan validasi, struktur organisasi kegiatan validasi, ringkasan fasilitas, sistem, peralatan, dan proses yang akan divalidasi, format dokumen, format protokol, dan laporan validasi, perencanaan dan jadwal pelaksanaan, pengendalian perubahan, dan acuan dokumen yang digunakan. RIV terpisah mungkin diperlukan untuk suatu proyek besar. Baik, saya Rita Puspiana akan menjelaskan bagian dokumentasi. Poin pertama yaitu protokol validasi tertulis hendaklah dibuat untuk merinci kualifikasi dan validasi yang akan dilakukan. Protokol hendaklah dikaji dan disetujui oleh Kepala Bagian Manajemen Mutu atau Pemastian Mutu. Protokol validasi hendaklah merinci langkah kritis dan kriteria penerimaan. Poin kedua, hendaklah dibuat laporan yang mengacu pada protokol kualifikasi dan atau protokol validasi dan memuat ringkasan hasil yang diperoleh, tanggapan terhadap penyimpangan yang terjadi, kesimpulan, dan rekomendasi perbaikan. Tiap perubahan terhadap rencana yang ditetapkan dalam protokol hendaklah didokumentasikan dengan pertimbangan yang sesuai. Poin ketiga, setelah kualifikasi selesai dilaksanakan, hendaklah diberikan persetujuan tertulis untuk dapat melaksanakan tahap kualifikasi dan validasi selanjutnya. Kualifikasi operasional harus sesuai rancangan pada rentan operasional yang telah diantisipasi. Kualifikasi operasional dilakukan setelah kualifikasi instalasi selesai dilaksanakan, dikaji, dan disetujui. Tujuan dari kualifikasi operasional sendiri ialah untuk menjamin dan mendokumentasikan bahwa sistem atau peralatan yang diinstalasi bekerja sesuai dengan spesifikasi yang diinginkan. Kualifikasi operasional mencakup salah satunya kalibrasi. Kalibrasi ialah prosedur pengoperasian dan pembersihan pelatihan operator dan ketentuan perawatan preventif. Jadi, kalibrasi ini kita akan membandingkan hubungan angka yang ditujukan suatu alat ukur yang kita miliki dengan alat ukur standar. Selanjutnya adalah validasi proses. Validasi proses merupakan tindakan pembuktian yang didokumentasikan bahwa proses parameter yang ditetapkan dapat secara efektif dan berulang menghasilkan produk jadi yang memenuhi spesifikasi dan atribut mutu yang ditetapkan. Jadi, pada pembuktian, bukti itu sesuatu yang kita lihat asli, tidak ada rekayasa dan didokumentasikan. Jadi, dokumentasi itu tidak harus dalam bentuk kertas, bisa berupa record ataupun video. Validasi proses dilakukan jika, yang pertama, kalibrasi peralatan telah dilakukan pada line produksi tersebut dan hasilnya memenuhi syarat sebagai pengujian parameter untuk produk tersebut.
Yang kedua, kualifikasi peralatan seperti kualifikasi operasional telah dilakukan pada line produksi tersebut dan hasilnya memenuhi syarat sebagai pengujian parameter untuk produk tersebut. Yang ketiga, validasi metode analisis telah dilakukan dan hasilnya memenuhi syarat sebagai pengujian parameter untuk produk tersebut. Dan yang keempat, personil yang melakukan validasi proses telah terkualifikasi. Selanjutnya adalah jenis validasi proses menurut CPOB tahun 2018. Jenis validasi proses terbagi menjadi 3. Yang pertama, validasi proses tradisional, yang kedua validasi proses kontinu, dan yang terakhir validasi pendekatan hibrida. Jenis validasi yang pertama ada validasi proses tradisional. Validasi ini merupakan validasi yang dilakukan terhadap sejumlah batch produk yang diproduksi dalam kondisi rutin untuk memastikan reprodusibilitasnya. Dan yang kedua ada validasi proses kontinu. Validasi ini adalah validasi yang dilakukan terhadap produk yang dikembangkan berdasarkan pendekatan Quality by Design atau QDB dan terdiri dari 3 tahap. Yang pertama ada desain proses, kualifikasi proses, dan yang terakhir verifikasi proses kontinu. Klasifikasi validasi proses yang terakhir ada validasi pendekatan hibrida yang merupakan gabungan antara pendekatan tradisional dan verifikasi proses kontinu, di mana pengetahuan dan pemahaman yang tinggi mengenai produk dan proses yang diperoleh dari pengalaman pembuatan dan data riwayat batch. Selain itu, ada ketentuan baru lainnya dari validasi proses. Yang pertama, ada validasi awal dari proses baru. Yang kedua, validasi bila perubahan proses. Yang ketiga, transfer lokasi pembuatan. Dan yang keempat, verifikasi proses ongoing. Yang pertama, validasi konkuren, yaitu validasi yang dilakukan pada saat pembuatan rutin produk untuk dijual. Persyaratan pelaksanaan validasi konkuren antara lain dalam kondisi khusus, dimungkinkan tidak menyelesaikan program validasi sebelum produksi rutin dilaksanakan. Misal, produk yang ditransfer ke pihak tol manufaktur. Ketika ada risiko yang tidak memungkinkan untuk validasi sebelum produksi rutin, maka digunakan validasi konkuren di bawah Justify dan keputusan BPOM, didokumentasi RIV dan disetujui oleh Kepala Pemastian Mutu. Kemudian, pendekatan validasi konkuren yang telah diadopsi dan tersedia data yang memadai untuk mendukung kesimpulan tiap batch produk yang dihasilkan. Kesimpulan didokumentasi secara formal dan tersedia bagi Kepala Pemastian Mutu untuk pelulusan batch. Validasi proses tradisional. Dalam pendekatan tradisional, batch produk rutin diproduksi. Tujuannya untuk memastikan reproduksibilitas. Jumlah batch yang diproduksi dan jumlah sampel yang diambil hendaklah didasarkan pada prinsip manajemen risiko mutu. Memungkinkan dibuat rentang variasi normal dan tren serta menghasilkan cukup data untuk dievaluasi. Setiap industri farmasi harus menentukan dan memberi justifikasi jumlah batch yang diperlukan untuk memberikan tingkat kepastian yang tinggi bahwa proses mampu menghasilkan produk yang bermutu secara konsisten. Tanpa mempengaruhi persyaratannya, alternatif jumlah batch dapat dipertimbangkan dari justifikasi apakah ada metode pembuatan standar yang telah digunakan dan apakah produk atau proses yang mirip telah digunakan sebelumnya di pabrik tersebut. Protokol validasi proses disiapkan dengan menjelaskan parameter proses kritis CPP, Critical Quality Attribute CQA,
dan kriteria keberterimaan yang berdasarkan pada data pengembangan yang telah terdokumentasi. Protokol validasi proses hendaknya mencakup, namun tidak terbatas pada hal berikut. Penjelasan singkat tentang proses dan mengacu prosedur pengolahan induk masing-masing, fungsi dan tanggung jawab, ringkasan CUE untuk investigasi, ringkasan CPP dan batasan yang terkait, ringkasan atribut dan parameter lain tidak kritikal yang akan diinvestasi atau dipantau selama kegiatan validasi, dan alasan penyertaannya. Daftar peralatan atau fasilitas yang akan digunakan termasuk alat ukur, alat pantau, alat perekam termasuk status kalibrasi. Daftar metode analisis dan validasi metode yang sesuai, usulan parameter pengawasan selama proses dengan kriteria keberterimaan dan alasan pemilihan masing-masing pengawasan selama proses, pengujian tambahan yang akan dilakukan dengan kriteria keberterimaan, pola pengambilan sampel dan alasannya, metode mencatat dan mengevaluasi hasil, proses pelulusan batch dan sertifikat batch bila diperlukan. Selanjutnya, untuk produk yang dikembangkan berdasarkan pendekatan Quality by Design atau QBD, selama proses pengembangan telah ditetapkan secara ilmiah strategi pengendalian yang memberikan tingkat kepastian mutu untuk produk yang tinggi, maka verifikasi secara kontinu dapat dilakukan sebagai alternatif untuk validasi proses tradisional. Kemudian, metode yang memiliki strategi pengendalian proses berbasis sains, bahan-bahan yang diterima, CQA, dan CPP, untuk mengkonfirmasi relasi produk yang mencakup evaluasi strategi secara reguler. Perangkat proses analytical technology atau PAT dan pengendalian proses secara statistik multivariat digunakan untuk menentukan dan menjustifikasi jumlah batch yang diperlukan untuk menunjukkan tingkat kepastian yang tinggi bahwa proses mampu menghasilkan produk yang bermutu secara konsisten. Selanjutnya adalah pendekatan hibrida. Hibrida dari pendekatan tradisional dan verifikasi proses kontinu dapat digunakan apabila sudah mendapatkan pengetahuan dan pemahaman yang tinggi mengenai produk dan proses yang didapatkan dari pengalaman pembuatan dan data riwayat batch. Pendekatan digunakan untuk kegiatan validasi pasca perubahan atau selama verifikasi proses ongoing meskipun produk tersebut pada awalnya divalidasi dengan menggunakan pendekatan tradisional. Verifikasi proses ongoing selama siklus hidup produk. Yang pertama, industri farmasi hendaklah mengawasi mutu produk untuk memastikan bahwa keadaan di sepanjang siklus hidup produk menggunakan evaluasi tren proses yang relevan. Yang kedua, luas dan frekuensi verifikasi proses ongoing hendaklah dikaji secara berkala. Persyaratan dapat dimodifikasi pada semua tahapan di sepanjang siklus hidup produk dengan mempertimbangkan tingkat pemahaman proses dan kinerja proses saat ini. Baik, di sini saya akan melanjutkan untuk verifikasi proses ongoing hendaklah dilakukan berdasarkan protokol yang disetujui atau dokumen lain yang setara. Laporan hendaklah disiapkan untuk mendokumentasi hasil yang diperoleh. Hendaklah digunakan perangkat statistik yang sesuai untuk mendukung kesimpulan yang berkaitan dengan variabilitas dan kapabilitas proses serta untuk memastikan keadaan terkendali. Verifikasi proses ongoing hendaklah digunakan sepanjang siklus hidup produk untuk mendukung status validasi produk sebagaimana didokumentasi dalam pengkajian mutu produk. Perubahan bertahap dari waktu ke waktu hendaklah juga dipertimbangkan dan kebutuhan untuk tindakan tambahan apapun hendaklah dinilai
misal pengambilan sampel yang diperbanyak. Verifikasi transportasi adalah obat jadi, obat untuk uji klinik, produk ruahan, dan sampel hendaklah diangkat dari lokasi pabrik sesuai kondisi yang ditentukan dalam izin edar, label yang disetujui, spesifikasi produk, atau yang dapat dijustifikasi oleh industri farmasi. Didasari bahwa verifikasi transportasi dapat menjadi tantangan dari berbagai faktor terkait. Meskipun demikian, jalur transportasi hendaklah ditetapkan dengan jelas. Variasi musim dan variasi lain hendaklah juga dipertimbangkan saat verifikasi transportasi. Penilaian risiko hendaklah dilakukan untuk mempertimbangkan dampak variabel dalam proses transportasi selain kondisi yang terus dikendalikan atau dipantau. Misal, penundaan transportasi, kegagalan perangkat pemantau, penambahan nitrogen cair yang hilang, kerentanan produk, dan faktor lain yang relevan. Karena kondisi variabel yang diperkirakan selama transportasi, hendaklah dilakukan pemantauan dan pencatatan terus-menerus kondisi lingkungan kritis yang terpapar terhadap produk, kecuali dijustifikasi lain. Produksi. Yang pertama, bahan pengemas. Tiap penerimaan atau tiap batch bahan pengemas hendaklah diberi nomor referensi, misal control number, yang ditetapkan oleh bagian pengawasan mutu. Sistem persediaan dapat dibuat secara manual atau elektronis yang mencangkup antara lain nomor kode dan nama bahan atau produk, tanggal penerimaan dan pengeluaran atau penyerahan, jumlah penerimaan atau penyerahan dan sisa persediaan, nomor batch, nama pemasok, tanggal daluarsa atau uji ulang, status bahan apakah karantina diluluskan atau ditolak. Yang boleh dimasukkan ke dalam ruang kodifikasi pada saat yang sama hanya bahan pengemas cetak atau bahan cetak yang akan dipakai untuk satu batch dari satu sediaan dan dari satu produk yang bersangkutan untuk menghindari kecampur bauran. Yang kedua, kegiatan pengemas. Bila mana pemberian label tidak segera dilakukan, tidak inline, hendaklah wadah siap label, misal botol sirup, dikelompokkan dan ditempelkan label identitas pada kelompok tersebut. Pemisahan secara fisik dapat dilakukan antara lain dengan diberi sekat pemisahan dengan tinggi minimum 1,5 meter dari lantai. Yang ketiga, prakodifikasi bahan pengemas. Setiap bahan pengemas sebelum dan sesudah prakodifikasi hendaklah dihitung dan dicatat. Sebelum proses prakodifikasi dimulai, supervisor hendaklah memeriksa kebenaran bahan pengemas yang diperlukan serta nomor batch atau lot, tanggal daluarsa, dan informasi lain yang diperlukan. Pemeriksaan ini hendaklah dilakukan oleh 2 orang secara terpisah. Pemusnahan bahan pengemas yang tidak layak pakai hendaklah dilakukan setelah proses rekonsiliasi dan dicatat pada catatan pengemasan batch. Yang keempat, praktek pengemasan. 1. Untuk meminimalisasi terjadi ketercampur bauran, dapat dilakukan dengan menambahkan tanda bleed line atau edge code atau cara lain yang efektif. 2. Dianjurkan tiap jalur diberi penandaan yang jelas yang berisi informasi sediaan dan nomor batch yang sedang dikerjakan. 3. Pastikan wadah yang akan diisi dalam keadaan bersih, misal dengan cara dicuci dan dikeringkan atau di blow and suck, atau dengan cara lain yang tervalidasi. 4. Pada pengawasan produk yang berisiko tinggi, bila perlu disediakan ruangan tertutup dan terpisah dari ruangan lain. 5. Jika menggunakan sikat, hendaklah digunakan alat vakum pada pembersihan akhir untuk menghisap partikel yang tersisa pada alat. 6. Pakaian kerja sebaiknya tidak dilengkapi dengan saku. 7. Pastikan alat pemindai diikutsertakan dalam proses kualifikasi. 8. Sampel yang sudah diambil tidak boleh dikembalikan ke jalur pengemasan, namun diberi penandaan yang jelas untuk proses rekonsiliasi. Jumlah sampel dihitung dan dicatat dalam catatan pengemasan batch. Pemusnahan sampel dilakukan sesuai prosedur yang berlaku. 9. Jika ada proses pengembalian bahan cetakan ke gudang, pastikan ada prosedur yang menjamin potensi kecampur bauran tidak ada. Kelima, penyelesaian kegiatan pengemasan. Satu palet hanya boleh dipakai untuk menyimpan satu macam produk dan dari lot atau batch yang sama.
Produk ruahan yang dikembalikan ke gudang hendaklah ditempatkan dalam satu wadah terpisah dan diberi tanda yang jelas, antara lain dengan nama produk, nomor batch, jumlah, dan keterangan lain yang diperlukan. Produk dalam status karantina hendaklah diberi label karantina dan disimpan dalam rak khusus untuk karantina atau di tempat yang diberi tanda khusus sehingga mudah dibedakan dengan produk yang telah diluluskan. Keenam, pengawasan selama proses. Penentuan pengembalian sampel selama proses ditetapkan berdasarkan hasil validasi proses dan analisis risiko. Penjagaan konsistensi spesifikasi, pengawasan selama proses dengan spesifikasi produk, antara lain dapat dilakukan dengan menetapkan spesifikasi pengawasan selama proses lebih ketat daripada spesifikasi produk. Ketujuh, bahan dan produk yang ditolak dipulihkan dan dikembalikan. Label ditolak, penanganan bahan dan produk yang ditolak. Untuk pengolahan ulang, produk ditolak. Otoritas pelaksanaan pemulihan hendaklah diberikan berdasarkan pengkajian risiko dan bukti yang cukup melalui validasi proses bahwa produk pulihan memenuhi persyaratan mutu yang ditetapkan. Jumlah produk ruahan, produk antara atau sisa, produk yang ditambahkan pada batch berikut diperhatikan. Dihitung secara teliti dan dibatasi jumlahnya agar mutu produk yang akan diperoleh tidak terpengaruh. Prosedur penanganan produk yang akan dipulihkan dapat dibuat secara terpisah atau dicakup dalam proses pengolahan induk. 8. Produk kembalian. Penanganan produk kembalian. Suatu obat dapat dikemas ulang apabila obat tersebut memenuhi standar, spesifikasi, dan karakteristik yang telah ditetapkan. Suatu obat yang telah kadaluarsa atau obat yang rusak sebagai akibat dari penyimpanan dalam kondisi penyimpanan yang tidak baik, seperti suhu tinggi, kelembapan tinggi, terkena asap, wangi-wangian, atau karena musibah alam seperti kebakaran, kebanjiran, atau yang diragukan kondisi penyimpanan dan penanganannya tidak boleh diproses ulang dan hendaklah dimusnahkan. Yang ke-9, karantina dan penyerahan produk jadi. Produk jadi yang masih dalam status karantina hendaklah diberi label karantina dan tidak didistribusikan sebelum diluluskan oleh bagian pemastian mutu. Tata cara untuk penerimaan, penyimpanan, dan pengiriman produk jadi hendaklah dibuat secara tertulis. Setiap penyerahan produk jadi dalam status karantina hendaklah disertai dengan dokumen penyerahan atau cara lain sesuai dengan sistem yang digunakan. Produk jadi dalam status karantina ini hendaklah disimpan di daerah karantina yang terpisah secara fisik atau di area yang sama dengan cara lain. Setelah diluluskan oleh bagian pemastian mutu, produk jadi dapat dipindahkan ke daerah penyimpanan produk jadi dan dicatat di sistem persediaan produk jadi. Pemindahan ini bisa dilakukan baik secara fisik maupun secara sistem apabila sudah menerapkan sistem komputerisasi yang sudah tervalidasi. 10. Penyimpanan. Tiap area penyimpanan hendaklah diberi nomor lokasi penyimpanan. Tiap batch atau lot sebaiknya ditempatkan secara terpisah. Kondisi lingkungan penyimpanan yang sesuai antara lain suhu, kelembapan, dan cahaya. Bahan yang mudah terbakar hendaklah disimpan di gudang khusus yang letaknya terpisah sesuai dengan peraturan keselamatan kerja yang berlaku. Sedangkan napsa dan prekursor hendaklah disimpan di tempat terkunci dan kuncinya disimpan oleh penanggung jawab yang ditunjuk. 11. Produk ruahan. Produk ruahan adalah material yang telah mengalami proses produksi, namun belum dapat dikatakan sebagai produk jadi karena masih harus melalui beberapa tahap lebih lanjut sampai dihasilkan produk jadi. Contoh dari produk ruahan yaitu granul yang siap dicetak, tablet yang telah dicetak namun harus dilakukan proses penyalutan atau pengemasan, cairan yang telah atau belum disaring untuk sediaan oral maupun injeksi, dan lain sebagainya. Produk ruahan ini harus disimpan pada kondisi penyimpanan yang sesuai dengan memperhatikan suhu, kelembapan relatif, serta kualitas udara. 12. Penyimpanan bahan awal dan penyimpanan produk antara. Penyimpanan harus menjamin sistem FIFO dan FIFO. Sistem pencatatan pengiriman harus dilakukan agar memudahkan pelacakan jika terjadi penyelidikan dan penarikan kembali produk. Penyimpanan prosedur FIFO hanya dalam jangka pendek dengan persetujuan pimpinan. Penyimpanan dari bahan baku, produk antara, produk ruahan, dan barang jadi hendaklah teratur rapi dan dicegah tercampur baur. Penyimpanan bahan baku dan pengemas hendaklah disertai label keterangan yang memadai.
Bahan yang sudah ditolak harus diletakkan terpisah dengan tanda khusus. Bahan dan produk yang disimpan dalam ruangan dengan kondisi yang sesuai prosedur penyimpanan. Data pemantauan suhu hendaklah tersedia dan dievaluasi. Penyimpanan di luar gedung diperbolehkan untuk bahan yang dikemas dalam wadah kedap dan mulutnya tidak terpengaruh suhu dan kondisi lain. Kartu stok secara periodik harus direkonsiliasi. Setiap serah terima bahan, produk antara, produk ruahan, obat jadi harus didokumentasikan. Pengawasan mutu. 1. Bahan pengemas. Pengambilan sampel bahan pengemas hendaklah dilakukan menurut pola pengambilan sampel bahan pengemas. 2. Kegiatan pengambilan sampel. Untuk menghindarkan pencemaran dan pencemaran silang terhadap bahan pengemas yang diambil sampelnya, A. Pengambilan sampel bahan awal dan bahan pengemas primer hendaklah minimal dilakukan di dalam ruangan pengambilan sampel yang setara dengan kelas kebersihan, jenis proses produksi, dan dilengkapi dengan dust extractor. B. Pengambilan sampel hendaklah di bawah laminar airflow dengan kelas kebersihan minimal sama dengan jenis proses produksi. Alat pengambil dan wadah sampel bahan awal. Untuk bahan cair, dip tubes, dan weight. Untuk bahan padat, tip sampler, penusuk pengambil sampel, sampel bag, dan skop. Wadah sampel. 3. Bahan awal dan bahan pengemas. Parameter pengujian bahan awal disetujui pada saat pemberian izin edar dapat dikurangi bila hasil tren seluruh parameter yang diuji telah memenuhi syarat minimal 20 batch berbeda diterima berurutan dari pemasok yang sama, mempunyai GMP certificate dari otoritas negara terkait dan memenuhi kriteria. Bila terjadi kegagalan pemenuhan spesifikasi, dilakukan pengujian lengkap tiap batch bahan hingga diperoleh keyakinan terhadap pemasok melalui uji pengkajian tren hasil parameter uji. Parameter pengujian tidak boleh dikurangi. 4. Produk jadi. Pengujian produk antara dan produk ruahan dan persetujuan untuk pemeriksaan setelah produksi kritis dilakukan secara paralel. Parameter pengujian untuk produk jadi yang disetujui pada pemberian izin edar dapat dikurangi bila hasil tren seluruh parameter diuji memenuhi syarat minimal 10 batch yang diproduksi berurutan dan memenuhi kriteria. Parameter pengujian tidak boleh dikurangi, namun minimal 1 kali setahun tetap dilakukan uji lengkap. Bila terjadi kegagalan, pemenuhan spesifikasi dilakukan pengujian lengkap tiap batch produk jadi hingga diperoleh keyakinan proses produksi melalui pengkajian tren hasil parameter uji. 5. Pengemasan. Batch validasi akan dikemas dalam alustrip. 6. Stabilitas. Pada batch validasi akan dilakukan uji stabilitas untuk melanjutkan uji stabilitas yang telah dilakukan sebelumnya. Untuk melakukan uji stabilitas diperlukan protokol terpisah. 7. Penggunaan batch. Batch validasi dapat disetujui untuk dipasarkan apabila memenuhi persyaratan spesifikasi. Kualifikasi dan validasi. Yang pertama, kualifikasi. Kualifikasi terdiri dari kualifikasi desain, kualifikasi instalasi, kualifikasi operasional, kualifikasi kerja, kualifikasi fasilitas, peralatan, dan sistem terpasang yang telah operasional. Yang kedua, validasi. 1. Validasi proses terdiri dari validasi prospektif, validasi konkuren, validasi retrospektif. 2. Validasi pembersihan. 3. Validasi metode analisis. 4. Validasi ulang. Selanjutnya, CPOB 2018 mengenai validasi pengemasan dan pengendalian perubahan. Pengemasan dan identifikasi label BAO atau bahan aktif obat dan produk antara. Yang pertama ada umum. Hendaklah tersedia prosedur tertulis yang menjelaskan penerimaan, identifikasi karantina, pengambilan sampel, pemeriksaan dan atau pengujian dan pelulusan serta penanganan bahan pengemas dan label. Bahan pengemas dan label hendaklah sesuai dengan spesifikasi yang telah ditentukan. Bahan yang tidak sesuai dengan spesifikasi tersebut hendaklah ditolak untuk mencegah penggunaannya dalam proses di mana bahan tersebut tidak sesuai. Kemudian, catatan hendaklah dipelihara untuk tiap pengiriman label dan bahan pengemas yang menunjukkan penerimaan, pemeriksaan atau pengujian, dan keputusan diterima atau ditolak. Kemudian ada bahan pengemas.
Wadah hendaklah memberikan perlindungan yang memadai terhadap kerusakan atau kontaminasi produk antara atau BAO yang mungkin terjadi selama transportasi dan penyimpanan yang direkomendasikan. Wadah hendaklah bersih dan tergantung dari sifat produk antara atau BAO disanitasi untuk memastikan kesesuaian dengan penggunaan yang diinginkan. Selanjutnya, wadah yang digunakan kembali hendaklah dibersihkan berdasarkan prosedur yang terdokumentasi dan seluruh label sebelumnya hendaklah dilepas atau dihilangkan identitasnya. Berikutnya, pengeluaran dan pengendalian label. Akses ke dalam area penyimpanan label dibatasi pada personil yang diberi wewenang. Kemudian hendaklah dilaksanakan prosedur untuk merekonsiliasi jumlah label yang dikeluarkan, digunakan dan dikembalikan, serta untuk mengevaluasi ketidaksesuaian yang ditemukan antara jumlah wadah yang diberi label dan jumlah label yang dikeluarkan. Kemudian, kelebihan label yang sudah diberi, nomor batch atau pencetakan lain yang berhubungan dengan batch hendaklah dimusnahkan. Label yang sudah tidak berlalu hendaklah dimusnahkan. Selanjutnya, awasi alat cetak yang digunakan pada pencetakan label untuk kegiatan pengemasan untuk memastikan bahwa seluruh cetakan sesuai dengan cetakan yang ditetapkan pada catatan produksi batch. Periksa secara teliti label tercetak yang dikeluarkan untuk suatu batch terhadap identitas yang benar dan kesesuaiannya terhadap spesifikasi yang tercantum pada catatan produksi induk. Kemudian, lampirkan label tercetak yang representatif dalam catatan produksi batch. Berikutnya ada kegiatan pengemasan dan pelabelan. Pertama, adakan prosedur terdokumentasi yang dirancang untuk memastikan bahwa digunakan bahan pengemas dan label yang benar. Yang kedua, kegiatan pelabelan hendaklah dirancang untuk mencegah campur baur. Yang ketiga, label yang digunakan pada wadah produk antara atau BAO hendaklah menunjukkan nama atau kode identifikasi, nomor batch produk, dan kondisi penyimpanan apabila informasi tersebut kritis atau menjamin mutu produk antara atau BAO. Yang keempat, cantumkan pada label nama dan alamat pembuat, jumlah isi, dan kondisi pengangkutan khusus. Yang kelima, periksa fasilitas pengemasan dan pelabelan sebelum penggunaan untuk memastikan bahwa seluruh bahan yang tidak diperlukan untuk kegiatan pengemasan berikutnya telah dipindahkan. Yang keenam, segera diperiksa produk antara atau BAO yang dikemas dan dilabel untuk memastikan bahwa wadah dan kemasan pada batch memiliki label yang benar. Yang ketujuh, segel sedemikian rupa wadah produk antara atau BAO yang diangkut di luar pengendalian pabrik hingga jika segel rusak atau hilang, penerima akan menyadari bahwa isinya mungkin telah berubah. Selanjutnya, penyimpanan dan distribusi yang terdiri dari prosedur penyimpanan dan prosedur distribusi. Yang pertama itu ada prosedur penyimpanan. Fasilitas hendaklah tersedia untuk penyimpanan seluruh bahan pada kondisi yang sesuai catatan. Mengenai kondisi ini hendaklah dipelihara bila kondisi tersebut kritis untuk menjaga karakteristik bahan. Kemudian, kecuali bila ada suatu sistem alternatif untuk mencegah penggunaannya tidak sesuai peruntukannya atau tidak terotorisasi dari bahan-bahan yang dikarantina, ditolak, dikembalikan, atau ditarik kembali. Area penyimpanan terpisah hendaklah disediakan untuk penyimpanan sementara sampai diambil keputusan terhadap penggunaan selanjutnya. Prosedur distribusi. Produk antara dan BAO hendaklah diluluskan untuk distribusi kepada pihak ketiga hanya setelah bahan tersebut diluluskan oleh unit mutu. Produk antara dan BAO hendaklah diangkut sedemikian rupa sehingga tidak memberi dampak buruk terhadap mutu bahan tersebut. Kondisi khusus transportasi atau penyimpanan untuk produk antara dan BAO hendaklah dinyatakan pada label. Kemudian, hendaklah tersedia suatu sistem di mana distribusi tiap batch produk antara dan atau BAO dapat segera ditetapkan untuk memungkinkan penarikan kembali. Selanjutnya, pengawasan mutu.
Yang pertama, pengawasan umum. Fasilitas laboratorium yang memadai untuk digunakan. Tersedia prosedur terdokumentasi yang menguraikan pengambilan sampel, pengujian, pelulusan atau penolakan bahan, dan pencatatan serta penyimpanan data laboratorium. Kemudian, seluruh spesifikasi, pola pengambilan sampel, dan prosedur pengujian hendaklah terbukti secara ilmiah dan sesuai untuk memastikan bahwa bahan baku, produk antara, BAO, serta bahan pengemas dan label memenuhi standar mutu. Spesifikasi yang sesuai hendaklah ditetapkan untuk BAO sesuai standar yang diterima dan konsisten dengan proses pembuatan. Kemudian, prosedur mensyaratkan analisis data, penilaian apakah ada suatu masalah yang signifikan, alokasi tugas untuk tindakan perbaikan dan kesimpulan. Reaksi dan larutan baku hendaklah disiapkan dan diberi label mengikuti prosedur tertulis. Kemudian, baku pembanding primer diperoleh sebagaimana mestinya dan harus didokumentasikan. Jika baku pembanding primer tidak tersedia dari sumber semi yang diakui, pengujian dilakukan untuk menetapkan identitas baku pembanding primer. Kemudian, kesesuaian tiap batch dari baku pembanding sekunder hendaklah ditentukan sebelum penggunaan pertama dengan membandingkannya terhadap baku pembanding primer. Selanjutnya, pengawasan mutu, pengujian produk antara dan BAO. Yang pertama, untuk tiap batch produk antara atau BAO, pengujian laboratorium yang sesuai hendaklah dilaksanakan untuk menentukan kesesuaiannya dengan spesifikasi. Yang kedua, untuk tiap BAO, hendaklah ditetapkan profil impuritas yang menggambarkan impuritas yang dapat dan tidak dapat diidentifikasi yang ada pada batch tipikal yang dihasilkan dari proses produksi yang dikendalikan secara spesifik. Profil impuritas lazimnya tergantung pada proses produksi dan asal dari BAO. Yang ketiga, pada interval yang sesuai profil impuritas hendaklah dibandingkan terhadap profil impuritas yang diberikan kepada regulator atau dibandingkan terhadap data riwayat untuk mendeteksi perubahan pada BAO yang dihasilkan dari modifikasi pada bahan baku, parameter pengoperasian peralatan, atau proses produksi. Yang keempat, uji mikroba dilaksanakan pada tiap batch produk antara atau BAO. Pengawasan mutu sertifikat analisis. Yang pertama, sertifikat analisis yang otentik diterbitkan untuk tiap batch produk antara BAO atas permintaan. Yang kedua, informasi mengenai nama produk antara BAO dicantumkan pada sertifikat analisis. Yang ketiga, sertifikat mencantumkan tiap pengujian yang dilakukan sesuai persyaratan pelanggan. Yang keempat, sertifikat diberi tanggal dan ditandatangani oleh personil dari unit mutu yang berwenang. Yang kelima, jika sertifikat baru diterbitkan atas nama pengemas ulang, agen mencantumkan nama, alamat, dan nomor telepon laboratorium yang melakukan analisis. Mencantumkan referensi nama dan alamat pembuat asal dan sertifikat batch asli. Salinannya dilampirkan. Kemudian, untuk pemantauan stabilitas BAO, yang pertama, program pengujian stabilitas ongoing yang terdokumentasi. Kemudian, prosedur pengujian digunakan uji stabilitas, divalidasi, dan mengindikasikan stabilitas. Ketiga, sampel uji stabilitas disimpan di wadah yang menyimulasikan wadah di pasar. 3. Batch komersial pertama digunakan pada program pemantauan stabilitas untuk mengonfirmasi tanggal kadaluarsa. Kemudian, sebaiknya 1 batch per tahun dari BAO ditambahkan pada program pemantauan stabilitas dan diuji paling sedikit 1 tahun sekali mengonfirmasi stabilitas. BAO yang masa simpanannya pendek lebih sering dilakukan pengujian. Kemudian, kondisi penyimpanan stabilitas hendaklah konsisten dengan ICH Guidelines on Stability. Berikutnya, pengawasan mutu, penanggalan kadaluarsa, dan uji ulang.
Jika produk antara dimaksudkan untuk ditransfer di luar pengendalian manajemen, bahan pabrik, pembuat, serta tanggal kadaluarsa dan uji ulang telah disetujui. Tersedia informasi stabilitas pendukung. Kemudian, tanggal kadaluarsa atau uji ulang BAO berdasarkan evaluasi data yang berasal dari studi stabilitas. Tanggal kadaluarsa atau uji ulang BAO awal dapat ditetapkan berdasarkan batch skala pilot jika yang pertama, batch skala pilot, metode pembuatan dan prosedur yang menyimulasikan proses akhir yang akan digunakan pada skala pembuatan komersial. Dan yang kedua, mutu BAO representasikan bahan yang dipakai pada skala komersial. Untuk tujuan uji ulang, digunakan sampel yang representatif. Kemudian, pengawasan mutu sampel pertinggal. Tujuan pengemasan dan penyimpanan sampel pertinggal adalah untuk evaluasi mutu batch BAO yang mungkin diperlukan di masa mendatang dan bukan untuk tujuan uji stabilitas. Sampel pertinggal yang diidentifikasi secara tepat dari masing-masing batch BAO hendaklah disimpan selama 1 tahun setelah tanggal kadaluarsa batch yang ditentukan oleh pembuat atau selama 3 tahun setelah distribusi batch, tergantung mana yang lebih lama. Kemudian, sampel pertinggal hendaklah disimpan dalam sistem kemasan yang sama dengan penyimpanan BAO atau sistem yang setara dengan atau yang lebih protektif daripada sistem kemasan di pasar. Selanjutnya ada validasi. Yang pertama ada kebijakan validasi. Keseluruhan kebijakan perusahaan, arah dan pendekatan validasi, termasuk validasi proses produksi, hendaklah didokumentasikan. Kemudian, parameter lazimnya diidentifikasi selama tahap pengembangan atau dari data historis dan rentang yang diperlukan untuk operasi hendaklah didefinisikan, termasuk yang pertama A. Mendefinisikan BAO dalam hal atribut produk yang kritis. Yang B. Mengidentifikasi parameter proses yang dapat memengaruhi atribut mutu yang kritis BAO. Yang C. Menetapkan rentang tiap parameter proses yang kritis yang akan digunakan selama pengendalian, pembuatan, dan proses rutin. Yang kedua ada dokumentasi validasi. Hendaklah dibuat protokol validasi tertulis yang merinci bagaimana suatu validasi proses tertentu akan dilaksanakan. Contohnya, langkah proses kritis dan kriteria penerimaan serta tipe validasi yang akan dilaksanakan. Misalnya, retrospektif, prospektif, konkuren, dan jumlah proses produksi. Laporan produksi yang mengacu pada protokol validasi hendaklah disiapkan, termasuk memberikan rekomendasi perubahan untuk memperbaiki kekurangan. Tiap variasi terhadap protokol validasi hendaklah didokumentasikan dengan justifikasi yang tepat. Berikutnya ada validasi kualifikasi. Setelah dilakukan proses dokumentasi, validasi yang telah disetujui dengan laporan tertulis, maka selanjutnya dilakukan kualifikasi dan validasi berikutnya. Jenis-jenis kualifikasi yang A. Kualifikasi desain atau KD. Unsur pertama dalam validasi peralatan, sistem atau fasilitas baru, desain. Yang B. Kualifikasi instalasi atau KI dilakukan terhadap peralatan, sistem, dan fasilitas baru atau yang dimodifikasi. Yang C. Kualifikasi operasional atau KO dilakukan setelah KI selesai dikaji dan disetujui. Yang D. Kualifikasi kinerja atau KK dilakukan setelah KI dan KO selesai dikaji dan disetujui. Berikutnya, pendekatan validasi proses. Validasi proses berlaku untuk pembuatan sediaan obat yang mencakup validasi proses baru atau initial validation, kemudian validasi bila ada perubahan proses dan validasi ulang. Validasi proses dilakukan yang pertama sebelum produk dipasarkan atau validasi prospektif, atau yang kedua selama proses produksi rutin atau validasi konkuren, atau yang ketiga proses yang sudah berjalan atau validasi retrospektif. Kemudian program validasi. Jumlah proses produksi yang digunakan untuk validasi
bergantung pada pertimbangan kerumitan proses atau besar perubahan proses. Validasi prospektif dan konkuren 3 batch produksi berturut-turut yang sukses digunakan sebagai panduan. Tetapi mungkin terdapat situasi di mana proses produksi tambahan diperlukan untuk menjamin pembuktian konsistensi proses. Untuk validasi retrospektif, 10-30 batch berturut-turut diperiksa untuk menilai konsistensi proses. Tetapi jumlah batch yang lebih sedikit dapat diperiksa jika dijustifikasi. Profil impuritas sebanding dengan atau lebih baik daripada data historis dan di mana berlaku profil yang ditetapkan selama pengembangan proses atau terhadap batch yang digunakan untuk studi klinis dan toksikologis yang esensial. Pengkajian berkala sistem validasi, yaitu sistem dan proses, hendaklah dievaluasi secara berkala untuk memverifikasi bahwa sistem dan proses tersebut masih beroperasi sesuai hasil validasi. Revalidasi tidak perlu dilakukan jika tidak ada perubahan bermakna yang dibuat pada sistem atau proses dan hasil pengajian mutu mengkonfirmasi bahwa sistem atau proses secara konsisten memproduksi bahan sesuai spesifikasi. Validasi pembersihan antara lain: yang pertama, konfirmasi efektivitas prosedur pembersihan sebagai penentu batas kandungan residu suatu produk. Yang kedua, validasi prosedur pembersihan dilakukan untuk permukaan alat yang bersentuhan langsung dengan produk. Yang ketiga, prosedur pembersihan produk dan proses serupa dapat dipertimbangkan untuk memilih sesuatu mewakili produk dan proses memperhatikan isu kritis. Yang keempat, validasi prosedur pembersihan dilakukan 3 kali dengan hasil yang memenuhi syarat. Yang kelima, tes until clean bukan merupakan pilihan untuk melakukan validasi prosedur pembersihan. Yang keenam, produk beracun dan berbahaya dapat disimulasikan dengan produk mempunyai sifat kimia dan fisika yang sama. Selanjutnya, validasi metode. Adapun jenis metodenya, yang pertama, uji identifikasi dengan tujuan memastikan identitas analit dalam sampel. Uji ini dilakukan dengan membandingkan karakteristik sampel, example, spektrum, profil kromatogram, reaksi kimia dan lain-lain terhadap baku pembanding. Yang kedua, pengujian impuritas dapat dilakukan melalui metode uji kuantitatif atau uji batas impuritas dalam sampel dengan tujuan untuk merefleksikan karakteristik kemurnian sampel. Yang ketiga, prosedur penetapan kadar bertujuan untuk menentukan kadar analit di dalam sampel sebagai pengukuran komponen utama atau bahan aktif yang terkandung di dalam obat. Yang terakhir, pengendalian terhadap perubahan. Yang pertama, sistem pengendalian perubahan formal hendaklah ditetapkan untuk mengevaluasi semua perubahan yang mungkin memengaruhi produksi dan pengendalian produk antara atau BAO. Yang kedua, hendaklah tersedia prosedur tertulis untuk identifikasi, dokumentasi, pengkajian yang tepat dan persetujuan perubahan bahan baku, spesifikasi, metode analisis, fasilitas, sistem pendukung, peralatan, atau termasuk perangkat keras komputer, tahap proses, label, dan bahan pengemas, serta perangkat lunak komputer. Yang ketiga, tiap pengajuan perubahan yang relevan dengan CPBAOB hendaklah dibuat draft, dikaji dan disetujui oleh unit organisasi yang terkait dengan perubahan tersebut, serta dikaji dan disetujui oleh unit mutu. Terima kasih atas perhatiannya. Jika ada salah kata, kami mohon maaf. Sekian dari kelompok kami. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.